Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Wijaya. Saya diterima menjadi dosen pada tahun 2020 di Universitas Erlangga dan ditempatkan di Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik. Salah satu mata kuliah yang ditegaskan kepada saya adalah terkait nutrisi dan penyakit metabolik yang meliputi pemberian nutrisi pada anak sehat, child feeding, pemberian ASI, MPASI, masalah makan maupun diet pada berbagai penyakit seperti penyakit jantung, diare, infeksi, kanker dan sebagainya. Dan juga gizi buruk, KIP berat, bagaimana cara edukasi, deteksi dan memberikan tata laksana sesuai pedoman asuhan nutrisi pediatri yang sudah disusun oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan buku ajar nutrisi anak dan penyakit metabolik. Di bidang metabolik, materi obesitas untuk diagnosis, tata laksana termasuk deteksi risiko komplikasi sindrom metabolik yang merupakan salah satu masalah yang harus diketahui dan ada di dalam kurikulum pendidikan spesialis maupun subspesialis. Capaian pembelajaran didasarkan pada 3 komponen, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk mahasiswa S1, PPDS 1, dan PPDS 2, saya mengharapkan mereka dapat mengenali, mendiagnosis, dan memberikan terapi nutrisi pasien-pasien anak dengan gangguan gizi atau kurang energi protein, dan untuk anak sehat supaya pertumbuhannya optimal, mampu memberikan edukasi pemberian ASI, MPASI. Terkait anak dengan gangguan kekurangan gizi, terutama yang disertai penyakit, diharapkan mengerti jenis dan cara pemberian susu formula untuk indikasi medis khusus atau PKMK, termasuk jenisnya, rute pemberian baik oral dan enteral, terutama pada anak dengan gangguan gizi akut yaitu gizi buruk dan gangguan gizi kronis yaitu stunting. Cara monitoring pada pasien setelah diberikan terapi PKMK yaitu dengan melihat perbaikan klinis, kenaikan berat badan atau tinggi badan sesuai target sehingga anak sembuh dari gangguan kekurangan gizi tersebut. Karena susu ini merupakan susu yang berfungsi sebagai obat sehingga diharapkan mahasiswa dapat menghitung dosis, cara pemberiannya atau rutenya dan diberikan berdasarkan peresepan dokter. Di mana PKMK ini memang berbeda dengan susu formula standar karena pemberian susu khusus ini dengan indikasi medis dan antropometris. Terlebih pada gizi buruk, saya sangat berharap mahasiswa dapat membuat diagnosis secara klinis maupun secara antropometris sehingga dapat memberikan tata laksana dengan benar dan pasien dapat pulih kembali sehingga anak tersebut pertumbuhannya menjadi baik, begitu juga dengan perkembangannya. Berdasarkan sikap, mahasiswa mampu berkolaborasi dengan petugas kesehatan terkait seperti dokter di puskesmas, ahli gizi, ataupun dokter spesialis lain jika menemukan kasus kekurangan gizi di lapangan dalam hal menentukan tata laksana terapi dan pemeriksaan lanjutan yang diperlukan serta mampu menjelaskan kepada keluarga pasien tentang kondisi dan rencana terapi serta pemeriksaan laboratorium yang diperlukan. Berdasarkan keterampilan, mahasiswa dapat memberikan terapi nutrisi termasuk menentukan kebutuhan kalorinya, targetnya, rute pemberian, serta jenis terapi nutrisi yang diberikan pada gangguan kekurangan gizi akut, yaitu gizi buruk dan gangguan kekurangan gizi kronik seperti stunting, terutama yang disertai dengan penyakit. Sedangkan pada kasus obesitas, mahasiswa dapat mendeteksi komplikasi sindrom metabolik yang erat terkait dengan kejadian non-communicable disease, diantaranya penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes mellitus tipe 2 dan sebagainya. Mengetahui cara pemeriksaan lanjutan untuk deteksi risiko sindrom metabolik dan cara intervensi terapi nutrisinya. Mengajarkan juga cara deteksi dini mencegah stunting, gizi buruk, obesitas dengan menggunakan kurva pertumbuhan WHO dan yang ada di buku KIA. Sehingga mahasiswa mampu melakukan deteksi dini penyimpangan pertumbuhan anak serta melakukan rujukan apabila ditemukan kasus di lapangan. Tindakan preventif sangat diperlukan sehingga anak tidak jatuh pada masalah gizi atau nutrisi yang lebih parah sehingga mengganggu kualitas hidupnya, terutama kekuatan otot dan juga otak serta resiko menjadi sindrom metabolik. Dari rincian tersebut, maka mahasiswa dapat mengerti tentang
1. Gizi buruk yang merupakan kelompok undernutrisi berat serta undernutrisi lain termasuk stunting, terhadap pengenalan klinis, diagnosis banding, dan penanganan klinis dengan terapi medis dan terapi nutrisi khusus. Pada pasien gizi buruk di ruangan, terutama yang disertai penyakit baik infeksi, non-infeksi, dan keganasan, termasuk setiap tahap penanganannya saat mengenali tanda-tanda bahaya seperti dehidrasi, hipoglikemi, hipotermi, gangguan elektrolit, serta cara memberikan terapi nutrisi, indikasi medis khusus yaitu PKMK. Jadi bagaimana jumlah kalorinya, rute pemberiannya, dan cara pemberian resep PKMK sebagai terapi nutrisi medis pada anak yang berdampak kekurangan gizi sesuai yang telah tertulis di Permenkes nomor 29 tahun 2019, serta mengerti alur rujukan berjenjang dari Posyandu, Puskesmas hingga RSUD bila diperlukan. Selanjutnya, diet pada penyakit, terutama penyakit yang disertai dengan gangguan kekurangan gizi, dapat menentukan pemberian terapi nutrisinya berdasarkan penyakit penyerta yang menyertai serta menghitung kebutuhan kalori serta menentukan jenis nutrisi termasuk rute pemberiannya baik oral maupun enteral. Pemberian nutrisi anak sehat yang tepat pada periode 1000 hari pertama, yakni dari saat konsepsi hingga usia 2 tahun. Dalam hal ini materi pembahasan meliputi pemberian nutrisi selama bayi dilahirkan hingga usia 2 tahun, terdiri dari pemberian ASI eksklusif, pentingnya pemberian ASI secara eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan bagi bayi dan ibu, serta menilai tanda kecukupan ASI, penanganan jika ASI tidak adekuat, dan pemberian ASI secara benar. Sedangkan pemberian susu formula kita juga mengajarkan sesuai dengan Kodeks Alimentarius, di mana apabila bayi tersebut tidak dapat mendapatkan ASI, maka dapat diberikan susu formula sebagai tambahan selain ASI. Kemudian pemberian MPASI, alasan yang diberikan MPASI, ya, tanda kesiapan makan bayi, kapan diberikan, dan bagaimana teknik pemberiannya menurut UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI dan Organisasi Dunia yang mengatur pemberian makanan bayi yaitu WHO dan FAO. Kemudian untuk obesitas pada anak dan remaja, pada materi ini dipaparkan penyebab obesitas pada anak dan remaja yang terdiri dari pola makan, aktivitas fisik, gaya hidup sedenter, dan konsumsi junk food. Dijelaskan pula kriteria diagnosis obesitas berdasarkan BMI dan resiko komplikasi dengan penyakit hipertensi, diabetes, jantung koroner yang dikenal dengan sindrom metabolik. Capaian yang diharapkan dari mata kuliah nutrisi dan makanan ibu, anak, dan remaja ini adalah mahasiswa mampu memberikan edukasi di masyarakat tentang pemberian nutrisi yang benar saat bayi dan anak, mulai dari pemberian ASI dan pemberian MPASI, serta bisa memberikan edukasi terutama yang terkait dengan infant feeding practice sehingga dapat mencegah kekurangan gizi akut maupun kronik. Mahasiswa mengerti proses rujukan berjenjang bagi bayi yang berdampak dengan gangguan kekurangan gizi, sehingga pada bayi yang mengalami weak faltering, kegagalan dalam pertumbuhan, dalam kenaikan berat badannya karena mungkin ada penyakit penyerta atau pemberian nutrisi yang tidak adekuat, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan komplikasi yang lebih lanjut. Begitu juga dengan tata laksana untuk obesitas dan risiko komplikasi sindrom metabolik, sehingga perlu pemeriksaan oleh dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pembelajaran tersebut yang harus dicapai bagi mahasiswa S1 kedokteran, PPDS 1 dan BPDS 2, sehingga diharapkan juga mereka dapat melakukan edukasi intervensi sesuai kelainan yang ditemukan, mencari penyebabnya, dan mengobati bila ada kelainan medis pada bayi dan anak dengan undernutrisi akut dan kronis, serta pemberian nutrisi khusus atau PKMK, yaitu pangan olahan untuk keperluan medis khusus. Sedangkan untuk anak dan remaja obesitas mampu melakukan pemeriksaan laboratorium yang diperlukan bila ada indikasi disertai risiko sindrom metabolik, dan hal tersebut sudah tercantum dalam pedoman pelayanan kedokteran tentang undernutrisi akut, KEP gizi buruk dan kronik, serta PPK obesitas.
Untuk metode pembelajaran, mahasiswa S1, PPDS 1, dan PPDS 2 adalah tatap muka, perkuliahan, luring 30%, bedside teaching 70%. Jika ada kasus yang tidak dapat ditangani, dibuka sesi diskusi dengan semua divisi dengan bidang ilmu terkait untuk menemukan solusi medis dan tata laksana nutrisi yang tepat. Media yang digunakan dapat menggunakan laptop dan inovasi pembelajaran dapat berupa bedside teaching dan presentasi kasus yang ada di ruangan dan rawat jalan dengan pembelajaran maksimal di setiap sub mata kuliah untuk tatap muka 1 kali 60 menit, bedside teaching 1 kali 60 menit, dan belajar mandiri 2 kali 60 menit. Di mana dalam belajar mandiri tersebut, mahasiswa mencari kasus, dibuat makalahnya, dan dibahas sesuai referensi serta diskusi dari makalah yang dibuat tersebut. Dan diharapkan dengan adanya inovasi berupa bedside teaching dan presentasi kasus, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar hanya dengan mendengarkan kuliah, mengikuti diskusi dan tanya jawab, tetapi juga dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Asesmen capaian pembelajaran dapat berupa penilaian dan indikator baik hard skills maupun soft skills. Hard skills berupa ujian tulis, penyelesaian kasus secara tertulis, dan atau lisan serta pengisian logbook. Sedangkan soft skill dapat berupa kemampuan menjawab soal, keaktifan dalam diskusi dan tanya jawab, serta mengumpulkan tugas tepat waktu dengan bobot nilai dari masing-masing item dengan total untuk minggu pertama 40%, kedua 30%, dan ketiga 30%. Ya, seperti kita ketahui bahwa sampai sekarang angka wasting ya, gizi buruk dan gizi kurang itu memang masih tinggi ya, bahkan untuk data yang terbaru itu masih sekitar 17% ya, menurut saya lebih naik dibanding sebelumnya. Dan dikatakan bahwa 80% gizi buruk itu usia kurang dari 2 tahun gitu ya. Kita ketahui, nah ini semua tentunya sudah tahu ya bahwa dampak gizi buruk ada dampak jangka pendek, dampak jangka panjang. Dikatakan berisiko kematian 11,6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan anak gizi baik. Ya jelas ya, kita kalau di ruangan anak-anak gizi buruk itu kan lebih mudah menjelek ya dibandingkan anak dengan yang gizinya baik ya. Respon imun atau antibodi rendah ya jelas ya sering sakit terutama penyakit infeksi. Nah, ini kan sudah jelas jurnalnya ada hubungan antara undernutrisi, infeksi, immunity ya itu sudah itu saling terkait ya. Belum nanti terkait dengan IQ-nya lebih rendah 15 poin pada gizi buruk dan 20 poin pada anak stunting ya. Ada ini penelitiannya banyak. Nah, sedangkan dampak jangka panjangnya ya jelas ya daya tangkap dalam belajar rendah, kapasitas kerja rendah, dan risiko menderita penyakit non-communicable disease tadi ya. Bagaimana cara menentukan diagnosis klinis dan atau antropometri gizi buruk ya karena bukan jadi penentuan diagnosisnya bukan klinis dan antropometris karena belum tentu juga ya secara klinis nggak nampak tapi secara antropometris ada kan sering ya seperti itu makanya klinis dan atau antropometris terutama gizi buruk yang sudah menjelang mau ke kronik ya makanya gizi buruk itu tipe campuran ya akut kronik. Nah, gizi buruk secara klinis itu dibagi menjadi marasmik, kwashiorkor, atau marasmus kwashiorkor ya. Nah, kalau yang marasmik, nah ini saya kira banyak kalau ini ya di ruangan ya, lihat sekali aja sudah tahu. Tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, cengeng, rewel, kulit keriput, baggy pants ya, ini eh, tulang rusuk yang menonjol, iga gambang atau piano sign. Ya, ini sering kita ketemui misalnya pada anak-anak dengan penyakit kronis, ya seperti diare persisten, TB, HIV, atau mungkin penyakit obstruksi biasanya ya, post-iliostomi sebagainya itu kan banyak itu di ruangan ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini gampang. Pokoknya kalau seperti ini muka seperti orang tua, iga gambang, nah ini tipe marasmik. Oke, ini ya. Jadi ini pasien-pasien di ruangan kita ini ya sebelah kanan ini ya. Kan banyak nemu yang seperti ini ya, juga gambang, terus kemudian kali ini kayak sepertinya tipe campuran ini. Tipe campuran marasmik kwashiorkor ya. Karena pipinya kan dia masih agak cabi ya, nggak seperti ini yang memang mukanya seperti orang tua.
Ya, kalau kwashiorkor nggak beda. Kalau kwashiorkor itu tadi mukanya nggak seperti orang tua ya, karena dia ada edim ya. Biasanya ada edim minimal pada kedua punggung kaki bersifat piting edim ya. Derajatnya bisa derajat 1, 2, 3 itu ya. Seluruh tubuh, wajah dan perut, nah itu berat. Derajat edim untuk menentukan jumlah cairan yang diberikan ya. Karena nanti coba lihat pada tata laksana gizi buruk, kalau edim itu kan jumlah cairannya kan beda ya dengan yang tipe marasmik. Nah, tentunya disertai juga ototnya mengecil, kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman dan terkelupas atau kresi pavement dermatosis. Nah, ini yang sering pitfall ini ya, kadang apa namanya histiositosis gitu ya, dipikir ada kresi pavement ya, histiositosis anaknya bengkak. Nah, dikira kresi pavement, padahal ternyata ketemunya histiositosis. Atau misalnya pitfall anaknya dengan edem, terus kemudian dengan kelainan kulit, nah tapi dikira kebalikan, kelainan kulitnya dikira dermatitis atopi, padahal ini krasi pavement dermatosis gitu ya. Nah, kita lihat secara keseluruhan makanya ya, kita lihat apakah anaknya biasanya kayak apatis, rewel, dan mukanya biasanya hampir semua, lihat sekali aja biasanya sudah ingat ya, nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Ya, biasanya disertai ini rambutnya tipis kemerahan, mudah rontok, wajah membulat dan sembab, kayu ya. Ya, jadi seperti ini. Kan mukanya sama-sama, biasanya sering kayak gini kan ya. Wajahnya bulat, rambutnya merah ya. Nah, ini Yosifragium dermatosis ini yang namanya yang full blown ya, kelihatan lebih jelas. Jadi biasanya itu kan karena timbunan cairan di bawah kulit sehingga terus kemudian pecah gitu. Pecah ya, sehingga akan berubah seperti ini. Rupanya kan mirip-mirip, ini padahal beda anak ini. Beda anak. Yang bawah ini yang sebelah kiri ini beda. Tapi kan wajahnya kan hampir sama, ya. Nah, kemudian jadi makanya seperti saya bilang lihat lihat kali aja biasanya sudah ingat. Terus tanda klinis gizi buruk yang tipe campuran. Tipe campuran ya seperti ini ya, dia kalau kita lihat ini bengkak, terus ini nggak ada muka seperti orang tua ya, tapi ini kelihatan iga gambang gitu ya. Pianusain, terus ini kelihatan otot-ototnya kan atrofi ya, keriput-keriput. Kemudian ada piting edem, ini yang tipe campuran. Nah, kalau diagnosis antropometri, tadi kan diagnosis secara klinis dan atau. Jadi klinis tadi ya bisa saja disertai dengan biasanya ya disertai dengan diagnosis antropometrisnya memang di bawah min 3 ya. Atau yang anaknya tampak biasa kayak gambar tadi kan gambar yang ini kan biasa ya, tapi dia masuk gizi buruk. Nah, ini kan biasa ini mukanya, ya kan? Kan sering kayak gitu, tapi ternyata setelah kita ukur dia di bawah min 3 SD itu biasanya pada gizi buruk yang kronis. Ya. Nah, ini saya kira semua sudah ya. Nah, diagnosis antropometri ya ini pada usia 0 bulan ya udah kalau pakai lila itu kita memakai 11,5 ya, kurang dari 11,5 itu gizi buruk ya. Terus kemudian itu tadi dari antropometri di bawah min 3 SD disertai dengan edem. Nah, untuk anak-anak kurang dari 6 bulan, yaitu tadi ya, ada gizi buruk, gizi kurang. Nah, pada kurang dari 6 bulan, lila tidak dapat digunakan untuk penentu gizi buruk ya. Pada anak di bawah 6 bulan, kecuali pada anak-anak yang dia ada organomegali. Nah, itu beda lagi ya. Atau misalnya asites permakna atau hepatomegali, misalnya karena kolestasis dan sebagainya. Nah, ini tadi ya. Jadi gizi buruk yang berdasarkan antropometri secara klinis tidak tampak gambaran marasmik atau kwashiorkor, tapi berdasarkan plotting. Nah, ini kan nggak kelihatan kan ini kalau dia gizi buruk tipe kwashiorkor juga enggak gitu ya, tipe marasmik juga enggak, kok pipinya cabi. Tapi secara antropometris kelihatan. Mungkin dia ada pembesaran organ ya. Kayaknya. Ini kan juga ya, jadi nggak terlalu kelihatan seperti gizi buruk mana ini, marasmik atau kwashiorkor kan juga nggak jelas. Biasanya mengarah ke kronik. Ya, untuk gizi buruk yang edemanya
fase 3 dokter itu tetap menggunakan BB per TB atau pakai lila? Ya, biasanya bisa memakai BB per TB atau memakai lila ya. Biasanya memakai lila juga bisa yang edem tadi. Tapi biasanya itu pada anak yang kwashiorkor itu pasti sebenarnya di bawah min 3, tapi terus dia ada edem gitu. Makanya kan kalau di atau misalnya min 2 tapi dia ada edem. Jadi bisa saja dia gizi kurang, bisa saja kalau misalnya dia sebenarnya mepet tapi karena ada edem, mungkin sebelumnya dia min 3 tapi karena ada edem terus kemudian jadi min 2 misalnya di bawah min 2. Nah, bagaimana tata laksananya? Nah, kalau apakah konfirmasi di rawat inap atau rawat jalan? Biasanya kalau gizi buruk kurang dari 6 bulan atau kurang sama dengan 6 bulan itu pasti harus dirujuk ke rumah sakit ya. Jadi harus dirujuk ke SPA ya. Saya selalu menjelaskan ke dokter puskesmas bahwa kurang dari 6 bulan gizi buruk karena pasti ada underlying disease-nya gitu ya. Biasanya sering adalah karena dengan kelainan organ atau kelainan kongenital ya, atau gizi buruk yang dengan komplikasi. Nah, ini harus dirujuk gitu ya. Kalau tanpa komplikasi nggak apa-apa, misalnya ada gizi buruk yang secara antropometris, nah itu nggak perlu dirujuk. Tapi kalau dia meskipun secara antropometris, tapi kemudian kok ada komplikasi ini, ya anemi, misalnya diare kronik, ya demam tinggi, pneumonia, lah ini harus Ya, dokter. ya. Dari Wiki dok, izin bertanya dok. Yang pertama saya mau tanya dok, pertimbangan untuk stunting yang ditemukan di puskesmas harus dirujuk ke rumah sakit itu apa dokter? Sementara yang gizi buruk bisa ditangani dulu di puskesmas, yang stunting tanpa, misalnya di puskesmas sudah diperiksa oleh dokter umum tidak ditemukan red flag begitu, apa memang tetap harus dirujuk ke rumah sakit dokter? Ya, oke. Jadi sebenarnya stunting, kenapa kok harus dirujuk? Karena stunting itu kan nggak bisa ditata. Stunting itu gangguan kekurangan gizi kronik yang harus diberikan terapi nutrisi obat. Ya, artinya susu obat harus diberikan PKMK. Nah, cuman regulasi yang sekarang ini PKMK itu kan harus diresepkan oleh dokter spesialis anak. Nah, makanya ya harus dirujuk ke rumah sakit. Tuh ya, PKMK itu kan diregulasinya Permenkes nomor 29 tahun 2019 itu nggak boleh dokter umum meresepkan, harus diresepkan oleh dokter spesialis anak. Terus nah, terapi gizi buruk untuk rawat inap di rumah sakit. Nah, ini memang harus SPA ya. Tata laksana di rumah sakit, balita gizi buruk yang dirujuk ke rumah sakit, ya tentunya itu tadi ditentukan red flag-nya ya. Terus diukur ulang, ditentukan ulang status gizinya, nah, kemudian ditentukan diagnosis medis dan diagnosis antropometrisnya. Nah, terapi medis disesuaikan dengan kondisi klinis ya oleh SPA ya, dan terapi nutrisi oleh SPA dan dibantu ahli gizi. Nah, ini ya kita tahu ada fase stabilisasi, transisi, rehabilitasi, kemudian monitoring. Nah, ini semua sudah tahu ya. Jadi stabilisasi masuk hari pertama, kedua ya. Terus ketiga itu biasanya sudah transisi gitu ya. Jadi hari pertama, kedua yang stabilisasi. Nah, itu tadi kan tata laksana medis. Nah, setelah tata laksana medis anaknya sudah kondisi baik, sudah tidak dehidrasi ya, anaknya vital sign-nya sudah baik. Nah, tentunya kan harus ada terapi nutrisi ya, terapi medis tadi, kemudian terapi nutrisi. Nah, terapi nutrisi ini itu tadi ya dengan energi kalori 80 sampai 100. Nah, tapi ini maksudnya kan dimulai dari 80, 90, 100 itu pada fase transisi. Kan tadi 2 hari pertama, ya, itu bisa saja boleh hari pertama, kedua 80, kemudian hari ketiga saat fase transisi dia sudah stabil diberikan langsung 100 ya boleh. Jadi 100 itu diberikan hari ketiga pada saat fase transisi. Protein, nah ini bisa dimulai 1 gram dulu ya, 1 gram per kilogram berat badan dulu. 1, 2 diberikan 1, kemudian 3 baru 1,5 boleh. Nah makanya itu kenapa masih perlu F75, F100, artinya bikinan gitu ya. Jadi tailor made, jadi bukan langsung kita berikan PKMK. Karena loh, itu berapa 100-nya? 3 gram, ya nggak boleh. Ya nanti apa namanya akan meningkatkan potensial renal solid load ginjal, ya akhirnya terus kemudian jadi acute kidney injury. Jadi pada prinsipnya pemberian terapi nutrisi pada saat fase stabilisasi transisi adalah
hipoosmoler, rendah protein, rendah laktosa, rendah serat ya. Jadi makanya kenapa kok tidak boleh diberikan makanan solid ya atau makanan padat. Nah, kalau misalnya dia masuknya sudah fase transisi, kan kalau dia tidak ada tanda-tanda instabilitas, langsung boleh fase transisi. Transisi itu kan hari ketiga ya, dari 3, 4, 5, 6 ya, mungkin 4 hari dia, terus kemudian hari kelimanya boleh. Kalau dia sudah stabil, boleh diberikan makanan. Ini fase transisi berarti dimulai 100, kemudian dinaikkan bertahap sampai 7 hari pertama itu dia bisa mencapai 150 kalori ya. Dengan protein ini, nah makanya ini kan dua dulu, nanti terus kemudian 2,5. Nah nanti pada saat dia sudah fase rehabilitasi boleh memakai PKMK gitu loh ya. Makanya PKMK itu nggak boleh diberikan pada anak gizi buruk ya, pada fase stabilisasi transisi. Ya. Nah ini fase transisi. Oh ya tadi belum cairannya sudah ya. Nah fase transisi, fase stabilisasi pemberian cairan pada anak-anak dengan marasmik. Nah itu kalau marasmik itu kita memberikannya 100 ya. Ya 100 ini sudah. Tadi belum tak jelaskan ya. Jadi pemberian cairan, kalau pemberian cairan secara oral, kalau pada anak yang tipe marasmik itu 130 cc per kilogram berat badan per D. Tapi kalau ada anak yang kwashiorkor, kita memberikan 100 ya. Untuk cc. Itu akhirnya jam berapa? 2:30 ya, habis ini ya. Apa ini? Terapi nutrisi pada fase transisi ya sudah tadi seperti yang saya sampaikan, kemudian ya ditingkatkan bertahap gitu ya sesuai dengan apa namanya toleransi dan kondisi dari pasien. Ya, jadi nah terapi nutrisi pada fase rehabilitasi, nah begitu fase rehabilitasi, kamu jangan memakai rehabilitasinya gizi buruk ya, jadi pakai fase rehabilitasi memakai RDAHA kali berat badan ideal. Karena kan kita mau catch up. Nah, kalau tata laksana gizi buruk kan apapun pokoknya kalorinya 150 sampai 200 gitu ya. Nah, padahal kayak misalnya anaknya tingginya, misalnya anaknya stunting, kamu kasih itu ya jadi obes gitu loh ya. Makanya kalau kita tujuannya menstabilkan, stabilisasi transisi pakai rumusnya WHO. Tapi begitu tujuan kita untuk catch up, yaitu memakai RDAHA kali berat badan ideal. Oh ya, nah ini kalau yang untuk 7 tahun ke atas ya, kalau 7 tahun ke atas pakainya ini ya, udah tahu ya, jadi tidak boleh memakai rumusnya gizi buruk ya, gizi buruk yang itu tadi, yang 80, terus kemudian 100 ya, pakai ini kalau yang usianya 7 tahun. Tapi kalau yang di bawah 7 tahun ya wes pakai ngikut itu aja, ngikut yang tadi ya. Jadi pakai 75, 60 gitu ya. Pakai ini.